Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samiul alim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Qala Allah ta'ala fil kitabil 'azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul astaghfiru rabbakum innahu kana ghafuran yursilas samaa'a 'alaikum midrara wa yumditukum bi amwalihim wa banina wa ja'al lakum jannati wa ja'al lakum anhar. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah Bapak, Ibu-ibu, marilah kita untuk selalu senantiasa memperbanyak rasa bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan dan curahan nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya, yang berupa nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat ihsan. Tapi dalam kesempatan ini kita masih diberikan oleh Allah keistiqomahan untuk bersama-sama memenuhi panggilan Allah, yaitu sholat subuh berjamaah. Wah, insya Allah pahalanya sudah tidak dilakukan lagi Bapak Ibu. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan jadi amal soleh buat kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan kita terlupakan sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan bagi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Alhamdulillah Bapak Ibu, tidak terasa kita sudah masuk hari ke-8 ya. Alhamdulillah, tidak terasa kita sudah masuk hari ke-8. Walaupun kita tidak terasa, kita pun tidak terasa dalam kehidupan kita. Tidak kita rancang untuk di dalam bulan Ramadan ini kita mempunyai amal-amal, mempunyai rencana-rencana atau target-target atau program-program untuk mengisi daripada bulan Ramadan. Sehingga kemarin Bapak Ustadz Effandi itu jangan sampai tersia-siakan di dalam bulan Ramadan ini, kita ini rugi tidak mempunyai dan tercatat menjadi amal soleh. Nah di sini insya Allah Ibu kita sampaikan yaitu tentang manfaat daripada istighfar, manfaat dari istighfar. Karena apa? Istighfar itu setiap bahwa disampaikan dalam hadis Nabi, kullu bani adama qata'an wa khairul qata'ani at-taubun. Kullu setiap bani Adam, setiap anak bani Adam. Setiap kita ini ada apa itu namanya dinas, setiap Bani Adam, anak Bani Adam itu adalah khoto'ah, itu selalu berbuat dosa. Iya Ibu, kita ini rancang, kita itu pengen apa? Ini ternyata apa itu nggih aurat. Apa itu angel banget. Begitu juga, kita ini pengen beramal, itu ya juga rintangannya juga sangat sulit. Maka di sini diberikan Rasul mengatakan wa khairul qata'ani, dan sebagus-bagus itu orang-orang yang telah berbuat jahat, berbuat dosa tadi adalah ataubun, yaitu bertobat kepada Allah. Jadi ini pun setiap Bani Adam, contoh kita ini telah dikasih warisan perbuatan dosa. Dan ini bapak ibu kita itu dulu itu ahli surga. Jadi ini bapak ibu kita ini adalah besok adalah ahli surga. Bapak Adam dan Hawa itu diciptakan Allah langsung di tahun surga. Cuma Allah berpesan, hei Adam,
jangan engkau tergoda dan makan oleh buah itu, buah kuldi. Ya. Tapi kesana biasa manusia itu kalau dilarang, yang dilarang itu malah pengen. Karena pengen di mana? Inilah setan yang bermain. Setan membujuk rayu supaya orang itu tergoda, terperosok. Karena setan itu sudah berniat kepada Allah. Pada waktu setan itu disuruh untuk sujud kepada manusia, dia membangkang. Maka dinas oleh Allah dari ahli surga, ahli neraka. Maka karena tadi dinas oleh ahli neraka, setan berpesan minta permintaan kepada Allah, ya Allah, aku akan menyesatkan manusia. Karena getingi kalau menungso. Setan itu getingi kalau menungso sangat aman. Kalau manusia itu golek konco setan, nah ini sudah berbalik dari fitrah itu. Maka ternyata ibu Hawa tadi tergoda, membujuk rayu pada Adam supaya ngicipi mosok sithik ora oleh. Mesti aja lah. Nah ini Pak, tabiat manusia tadi. Begitu dilarang itu malah ngopo dilarang. Sing enak-enak, ketok enak banget. Ternyata apa? Ternyata juga benar Bani Adam mempersilakan dan mengambilkan buah kuldi tadi dimakan oleh Hawa. Maka akhirnya apa? Begitu dimakan langsung terbukalah aurat daripada Bani Adam dan Hawa. Sehingga setelah ini larangan tadi terjalani oleh Nabi Adam dan Hawa, akhirnya Nabi Adam lari. Begitu lari pohon tadi karena Nabi Adam tinggi sekali. Maka pohon tadi menjambak daripada rambut Nabi Adam dalam suatu kisah dan riwayat. Ini dalam riwayat tafsir Ibnu Katsir. Akhirnya Bani Adam tadi dijambak oleh oleh pohon tadi. Mau kemana hai Adam? Aku mau lari. Kamu jangan lari. Mintalah ampun kepada Allah. Maka terjadilah turut Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa la tarhamna lanakunanna minal khasirin. Maka lalu turunlah ayat tadi, doa Rabbana dzalamna, ya Allah ampunilah saya atas kekilafan saya, atas kedoliman penganiayaan saya. Saya telah awalnya pada waktu Nabi Adam dan Hawa itu diturunkan, beliau tidak berpakaian tapi tidak melihat. Seperti contoh besok pada waktu di padang mahsyar. Pada mangsa tadi pada orang-orang dibangunkan kembali setelah ditiup trompet, semua orang penghuni dunia itu meninggal semua. Kalau ditiupkan trompet yang kedua, maka dibangunkan kembali manusia-manusia tadi, ya tanpa busana semua. Tapi nurnya Allah adalah yang menutupi. Begitu Nabi Adam minta kepada Allah, Allah mengampunkan. Akhirnya dikasih kafarat, hukuman, yaitu diturunkan ke dunia. Dan Hawa, maka dinas oleh Allah, hai Hawa, karena perbuatanmu kamu jadi orang yang melahirkan. Nah, kisah mengapa perempuan melahirkan itu sudah dinas oleh Allah. Dan apa Bu? Dan dia merintih pada waktu memakan buah kuldi tadi, selalu merintih Hawa tadi. Maka dari bahan dasarnya ibu-ibu itu dia suka
suka mengeluh. Biasanya suka mengeluh. Nah, inilah daripada inti daripada kita untuk beristighfar kepada Allah. Nah, ada beberapa manfaat dari istighfar. Yaitu yang pertama, yaitu istighfar mampu membawa rezeki. Disebutkan di dalam surat An-Nur ayat yang 10 sampai 12 tadi saya sampaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqultul tasbiru rabbakum, dan katakanlah kepadamu, mohonkanlah ampun kepada Tuhan. Innahu kana ghafuron, sesungguhnya Allah tempat yang maha pengampun. Sesungguhnya Allah, dia Allah yang maha pengampun. Maka ayat ini berkenaan dengan peristiwa Nabi Nuh. Pada zaman Nabi Nuh itu ahli istighfar. Jadi zaman Nabi Nuh itu ahli istighfar. Jadi di mana di dalam kondisi saat itu diberikan kelimpahan oleh Allah. Berarti ini pun dengan ayat ini Allah membuktikan yursilas sama alaikum mitroh. Dengan istighfar itu Allah akan menurunkan hujan dari langit. Maka dengan istighfar tadi Bapak Ibu, Allah akan menurunkan rezeki. Maka kalau ada hujan itu sesungguhnya rezeki. Maka kita disuruh untuk berdoa semoga hujan ini mengandung berkah tersendiri terhadap kita semua. Maka dengan hujan tadi, dengan istighfar tadi akan mendatangkan daripada hujan. Maka kalau dalam kisah Ali, sahabat Nabi, kalau dengan sahabat-sahabatnya kalau minta hujan, beliau hanya memperbanyak istighfar kepada Allah. Lalu dengan istighfar tadi, Allah wa yumditkum bi amwalikum wa yumditkum bi amwalihim, dan Allah akan mengayakan dan memperkayakan hartanya. Maka dengan istighfar tadi itu akan mendatangkan rezeki. Maka pertama, dengan istighfar itu bisa mendatangkan hujan. Maka kalau kita ini ingin minta hujan, perbanyaklah istighfar. Lalu yang kedua, dengan istighfar tadi akan mendatangkan rezeki, mempertambah ambali. Lalu yang kedua, wabanina, juga memperbanyak anak. Kalau pengen punya anak, yaitu banyaklah istighfar. Lalu yang kedua, waja'al lakum jannatin, dan Allah akan menyuburkan kebun-kebun. Artinya dengan dengan istighfar itu kebun-kebun juga akan menjadi subur. Jadi ini Pak ahli tanaman sing suka nanam supaya terhindar dari hama, maka banyak-banyaklah untuk beristighfar. Waja'alakum anhar, dan dengan istighfar tadi Allah memperbanyak aliran sungai, dalam arti sumber daripada kehidupan. Jadi ini dengan istighfar tadi banyak sekali atau yang akan manfaat daripada istighfar kepada Allah. Yang kedua, istighfar bisa menghindarkan dari azab dan hukuman Allah. Jadi ini dengan istighfar tadi Bapak Ibu, itu akan menghindarkan daripada azab dan hukumnya Allah. Disebutkan dalam surat An-Naml ayat yang ke-33, 33 ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bacakan artinya. Dan Allah sekali-kali tidak akan mengadab mereka sedang kamu berada di antara mereka. Kamu di sini adalah Muhammad. Ini Bapak-bapak,
Allah tidak akan menurunkan azabnya selagi Nabi Muhammad itu ada di antara kita, antara mereka. Dan tidaklah pula Allah akan mengadab mereka sedang mereka meminta ampun kepada Allah atau dia itu selalu beristighfar kepada Allah. Nabi telah berpesan karena hadis ini tadi, karena Allah sudah mengenaskan bahwa selagi ada Nabi, insya Allah tidak akan ada azab dan bencana. Maka kita lihat ada azab dan bencana itu tinggal ada di situ, ada orang-orang yang berbuat zalim enggak. Setelah Nabi meninggal bersabda, sebelumnya Nabi bersabda setelah peninggalanku nanti itu ada dua keistimewaan. Yang pertama yaitu yang pertama adanya Nabi. Dengan adanya Nabi insya Allah akan tidak ada hukum Allah Ta'ala. Yang kedua, orang-orang yang selalu memperbanyak istighfar kepada Allah. Dan saat Nabi telah berpesan setelah peninggalku masih ada, yaitu untuk menghindarkan hukumnya Allah dan adabnya Allah, yaitu bacalah istighfar sampai akhir hayat atau sampai hari akhir. Jadi Bapak Ibu, kalau masih banyak orang di antara kita itu memperbanyak istighfar, insya Allah akan dijauhkan dari adabnya Allah. Maka kalau orang Arab, budaya Arab atau ini sampai disampaikan oleh Allah, oleh Allah di dalam surat An-Anfal. Tadi malam saya buka itu di surat An-Anfal, ayatnya sekitar 80, yaitu tentang istighfar. Istighfar itu Allah sampai orang yang setiap hari tidak istighfar 70 kali dia dianggap adalah pembangkang. Ya Ibu, istighfar itu sehari kita ini diperintahkan minimal 70 kali. Syukur bisa di atasnya. Ada yang tadi juga ada minimal 100 kali. Maka kita untuk memperbanyak istighfar. Dan istighfarlah kita ini dimanapun kita berada, baik di rumah, waktu masak, mau di perjalanan, di kantor-kantor, di kebun. Tadi jelas sekali bahwa ya, di kebun disuruh kita banyak istighfar, ngarit banyak istighfar. Karena apa? Kita disampaikan tadi. Boleh jadi mengapa kita disuruh istighfar dimanapun kita berada? Boleh jadi di kesempatan itulahnya Allah melimpahkan ampunan kepada kita. Pernah saya ketemu Ustaz, saya telah kita sampaikan. Ketemu Ustaz itu saya tanya, Ustaz, saya ingin beramal itu apa yang paling baik untuk amalan yang saya katakan? Pak Ustaz tadi mengatakan banyaklah istighfar. Jangan sampai kamu sebelum ketemu saya kamu merasakan daripada inti istighfar. Nah, akhirnya apa? Pada waktu saya mujahadah itu apa? Mujahadah itu bersungguh-sungguh. Bismillah, ya Allah, bimbinglah saya itu untuk bisa istighfar. Ternyata uangnya sampai saya beli tasbih kadang-kadang itu bawa, kadang-kadang itu yang ngutang. Jadi dia dihitung-hitung kan istighfarnya kalian betul itu kata betul ini memang wangel teman-teman. Sedang itulah luar biasa kekuatan daripada istighfar. Kekuatan istighfar itu ternyata luar biasa. Yang pertama itu kemarin itu. Setelah itu hampir setengah bulan itu baru ketemu. Baru ketemu saya kaget lah. Waduh, nyoba itu. Setelah ditanya, Pastor, kemarin saya berpesan pada kamu apa manfaatnya? Bingung saya. Oh boy,
Ditanya istighfarnya ya ora lama gitu. Jarang lupanya ini. Lupa lupanya dengan istighfarnya. Ternyata apa? Saya ngawur aja, Pak. Aji ngawur karena apa? Ya alhamdulillah Pak Ustadz. Saya itu setelah istighfar itu dodol laris banget ya. Ya jadinya dodol. Oh iya. Dia pernah mengatakan toh. Apalagi? Kok selama ini saya kok podo konco-konco itu podo teko. Nah DWE cerita saya itu sampaikan masalahnya, dia itu jawab itu katanya seneng. Oh iya. Namun ngeten toh. Baru iki pun bener sekali nopo bener. Itu bener atau tidak enggak bener. Kita mau diceritani ngoten toh. Akhirnya apa? Setelah itu saya kasih buku. Dikasih buku apa itu namanya? Satu tebel banget. Yaitu bukunya siapa? Bapak Imam Ghazali. Ternyata apa? Ternyata setelah saya pelajari, saya buka, disitulah inti istighfar. Ternyata yang pertama adalah bisa menghindarkan kesusahan. Jadi Ibu, kalau kita ini susah, banyak-banyaklah untuk beristighfar kepada Allah. Dalam hadis Nabi Ibu, bahwa sesungguhnya manfaat daripada istighfar adalah bisa memudahkan dari kesusahan. Itu inti daripada istighfar. Saya pelajari di dalam hadis itu ternyata kesana. Yang kedua, memberikan suatu jalan keluar di dalam kesempitan. Jadi ini waktu kita ada kesempitan, Allah berikan jalan keluar. Maka banyak orang-orang yang berjuhat, pengen curhat, akhirnya bisa ayem dengan apa yang dia sampaikan tadi. Yang ketiga, yaitu rezeki yang tidak disangka-sangka. Maka banyak orang yang banyak istighfar itu Allah limpahkan rezeki yang tidak disangka-sangka. Jadi ini manfaat dari istighfar luar biasa. Saya lanjutkan lagi biar materinya selesai. Yang keempat adalah dihapuskanlah dosa. Maka barang siapa yang beristighfar kepada Allah, maka Allah akan menghapuskan dosa-dosanya. Disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 110. Maka Al-Quran adalah menunjukkan penyakit-penyakit dan dosa. Al-Quran adalah menunjukkan daripada penyakit-penyakit. Dan dosa-dosa adalah obatnya adalah istighfar. Jadi ini Bapak Ibu, kalau kita ini baru sakit, maka obatilah dengan Al-Quran. Dan obat yang paling bagus adalah istighfar kepada Allah. Maka dengan istighfar itu insya Allah bisa menjadikan obat segala penyakit. Maka diperintahkan orang yang sakit banyak-banyaklah beristighfar kepada Allah. Yang terakhir, penyebab dari inti daripada istighfar adalah diangkatnya derajat manusia setelah meninggal. Nah ini Bapak Ibu, maka dalam hadis Nabi, sesungguhnya Allah mengangkat derajat seorang hamba di dalam surga. Lalu hamba tadi bertanya, wahai Robku, dari mana asal aku mendapatkan derajat ini? Maka orang tua atau orang yang di alam kubur, orang tua yang di alam kubur itu masih ada haknya daripada anak-anak yang soleh. Maka Allah menjawab bahwa disebabkan permintaan ampun dari anakmu untukmu, maka disebabkan istighfarnya daripada anak-anaknya. Nah ini Bapak, ada 5 daripada inti istighfar. Mudah-mudahan Allah menguatkan pada diri kita. Amin, amin, ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan bersama-sama. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
Kurang lebihnya saya minta maaf. Bila sabilat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh.